Para pemirsa yang kami muliakan, terima kasih sekali pada hari ini kita ketemu lagi di depan Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi. Yang pada kali ini kita akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan di sebuah sekolah, yaitu di SDN 4 Madiopuro, yang pada hari ini saya didampingi oleh salah seorang pendidik di SDN 4 Madiopuro, yaitu Ibu Yuli. Bu Yuli, dengan panggil Y. Dan yang kedua saya masih juga didampingi oleh Ki Suwarno. Ki Suwarno, sehat Ki? Y. Nuwun, yang kebetulan Ki Suwarno ini pendidik di bidang karawitan, kesenian karawitan di SDN ini. Dan Ibu Yuli salah seorang pendidik juga yang berkaitan dengan kegiatan sekolah. Dan untuk pertama kali saya ingin bertanya dulu kepada Ibu Yuli selaku pendidik di sini, Bu. Apa yang menjadi dasar pemikiran atau motivasi apa di SDN 4 ini khususnya lalu menyelenggarakan mata pelajaran khususnya tentang karawitan? Monggo katuran, Bu. Atur nuwun, Pak. Iya. Celak. Yang menjadi motivasi atau yang menjadikan sekolah kami mengadakan kegiatan ekstrakurikuler khususnya karawitan ini, yang pertama kami ingin melestarikan kebudayaan Jawa khususnya melalui kegiatan karawitan. Yang kedua, kami juga ingin memberikan keterampilan kepada anak didik kami tentang bagaimana karawitan itu, agar mereka paham dan mereka juga pernah merasakan kebudayaan dari leluhurnya, terutama kebudayaan karawitan. Karawitan, Bu. Nah, sementara ini kami memandang banyak sekali budaya-budaya asing yang sudah masuk ke negara kita, khususnya ke sekolah kita, sehingga anak-anak banyak yang tidak menyukai kebudayaan Jawa. Senyampang dengan kegiatan ini perlu kami lestarikan, maka kami sekolah mewajibkan eskul ini untuk anak-anak khususnya kelas 3-4 sampai dengan kelas 5. Sedangkan untuk kelas 6, ketika mereka di kelas 5 sudah pernah mengikuti. Jadi dimulai dari kelas 3 Bu, 3, 4, 5. Matur nuwun, Bu. Demikian para pemirsa, memang sepertinya di SDN 4 Madiopuro ini mempunyai misi yang agak lain barangkali dengan SD di tempat lain. Namun demikian saya perlu bertanya kepada pelatihnya ini, Ki Suwarno, Ki Suwarno. Di dalam melaksanakan tugas keseharian ekstrakurikuler kelas 3, 4, dan 5 Mas Warno, apa yang Ki Warno mulai awali ajaran kepada adik-adik kita ini, anak-anak kita ini? Monggo aturan. Yang pertama, adik-adik itu dikenalkan dengan alatnya dulu. Alatipun. Misalnya di sana ada alat bonang. Ini namanya bonang barung. Nah, dikenalkan dengan alatnya, kemudian dikenalkan dengan cara memukul. Bonang barung ini cara memukul seperti apa? Gitu. Cara seperti
Oh, ini ada bonang penerus. Bonang penerus itu cara memukul seperti apa? Seperti ini. Jadi setiap anak itu akan diterangkan sekalian dengan cara memukul di setiap alat dan setiap bentuk karawitan itu sendiri. Begitu ya gimana? Nggih, mangke kita lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana karena ini masih akan lebih jelas lagi pada segmen berikutnya. Kita istirahat sejenak. Terima kasih pemirsa, masih berada di depan Dhamma TV bersama kami kru Dhamma TV dalam tema seni dan tradisi yang kita angkat pada kali ini tentang masalah karawitan. Yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Guru di SDN 4 Madiopuro ini beserta juga pelatihnya Ki Suwarno mengenai pengenalan gending. Untuk selanjutnya saya masih akan bertanya kembali kepada Ibu Yuli, Ibu. Melihat saya perhatikan situasi peralatan ya, bekawis gending-gending niko ini pertama kali dulu diperolehnya dari mana, kemudian perawatannya bagaimana? Kok nampaknya agak cowel-cowel ya, Bu? Monggo Bu. Terima kasih Pak. Peralatan ini kami punyai sejak tahun 1987. Wah, sudah terlalu lama Ibu. Ya. Peralatan ini diperoleh sekolah dengan swadaya Pak. Swadaya sekolah, juga campur tangan dari komite sekolah dan Bapak Ibu wali murid yang lainnya. Sedangkan perawatan ya memang dana mandiri dari sekolah, swadaya sekolah. Sehingga di sana sini tidak bersama-sama. Kalau ada yang katakanlah sudah mulai kelihatan usang, ya yang usang itu diperbaiki dulu karena biayanya memang besar Pak, sehingga pelatihnya yang kadang-kadang ini perlu diperbaiki, maka yang perlu diperbaiki itu dulu yang kami fokuskan. Sementara untuk perbaikan yang serentak seluruh alat ini kami masih mencari dana yang lainnya. Mungkin setelah pertemuan kita ini nanti akan bisa kita kembangkan dengan perawatan kang wonten. Pemirsa, itu sekedar cerita dari Ibu Guru yang dengan susah payah mengadakan peralatan, namun di dalam pemeliharaannya namanya masih tersendat-sendat. Saya akan kembali kepada Ki Suwarno ya, Ki Suwarno sebagai pelatih Ki ya. Kendala apa yang Ki Suwarno peroleh selama melatih berada di sini? Sudah berapa tahun tuh melatih sini? Gimana? Mulai melatih di sini mulai 86, Pak. 86, udah lama juga nggih. Lumayan. Generasi itu ya. Apa kendala yang ada Ki Suwarno selain peralatan? Kendalanya memang agak lumayan banyak Romo. Yang jelas anak-anak di zaman sekarang itu kan
mainannya itu sudah berbeda dengan zaman dahulu. Iya. Yang jelas sekarang yang banyak mainan itu ada di PS, PS itu, kemudian yang apa namanya belum yang punya HP. Ya, yang punya HP itu kendalanya di situ. Nah, ketika anak-anak itu sudah bermain itu, nah, agak sulit juga kita arahkan ke gamelan. Kecuali kalau mereka diberi sedikit kira-kira yang membuat mereka semangat, itu contohnya seperti yang acara sekarang ini, Romo. Nah, kita ada semangat. Misalnya kita latihan yang ngotot, yang sregep, kita latihan yang bagus, nanti akan kita masukkan TV misalnya seperti itu. Nah, ini ada semangat baru lagi. Ada motivasi. Ini saya apa filsafat mengenai gending juga diberitahukan pada mereka? Untuk sementara masih belum, Romo. Tapi kegunaan yang sudah diberikan. Kegunaan itu misalnya musik yang seperti ini itu untuk apa, itu sudah diberitahukan ke sana. Dan satu tambah lagi, Romo, tadi yang disampaikan Bu Yuli mengenai gamelan. Awalnya gamelan ini kita peroleh itu dari mengikuti festival karawitan tingkat umum Semalang Raya. Waktu itu kalau tidak salah tahun 86, kalau tidak salah 86. Iya, ya itu. Nah, kemudian betul yang disampaikan Bu Yuli tadi, di dalam perjalanan itu ada tambal sulam yang kemudian biayanya itu kita yang sudah disampaikan Bu Yuli tadi. Seperti itu. Matur nuwun Kiswarno, ini para pemirsa, memang semangatnya SDN 4 ini begitu ada festival langsung segera menyelenggarakan dan ikut walaupun belum menang ya. Walaupun menang. Apa setelah itu ada festival-festival berikutnya, Bu Yuli? Ada, Pak. Tahun 2008 kita pernah mengikuti festival karawitan dan tembang-tembang dolanan. Semalang Raya kita mendapat juara 3 waktu itu. Juara 3 untuk Malang Raya. Iya, Malang Raya. Berprestasi ya, 2008 ya. Baiklah pemirsa, ternyata SDN 4 Madiopuro ini juga pernah berprestasi pada 2008 juara 3 ya Bu ya. Mudah-mudahan kalau nanti bersama Kiswarno gamelannya ini agak lebih dirawat ya. Mungkin lebih maju lagi, yang akan datang festival akan mendapat juara 1, harapan begitu. Baiklah para pemirsa, jangan kemana-mana karena cerita tentang karawitan di SDN 4 Madiopuro ini masih akan berlanjut pada segmen terakhir. Terima kasih para pemirsa, masih tetap berada di depan Dhamma TV untuk melanjutkan kisah tentang kegiatan anak-anak kita di SDN 4 Madiopuro. Kembali kepada Bu Yuli. Bu Yuli, memang untuk garap ya Bu ya, untuk memberi pelajaran, apalagi penyediaan sarananya yang sedemikian rumit dan terlalu banyak ya. Kalau nggak salah ini baru sebagian ya Bu Yuli ya. Yang harusnya kalau komplit itu ada 2, pelok dan selindro, ngaten. Rupanya ini masih ada selindronya saja. Kira-kira
ke depan harapan Bu Yuli apa mengenai ini? Monggo katuran Bu. Ke depan harapan sekolah mudah-mudahan peran serta masyarakat mendukung kegiatan kami, eskul khususnya eskul karawitan, karena eskul karawitan ini juga bisa dinikmati oleh wali murid beserta anak-anak ketika akhir tahun menjelang tutup tahun kita mengadakan gebyar seni yang tampil juga anak-anak peserta ekskul karawitan. Kemudian karawitan ini kami kolaborasikan dengan ekskul tari. Oh, ekskul tari pun nggih wonten Pak. Terus ekskul karawitan dipun gandeng kalian ekskul tari menjadikan paduan kesenian yang lebih semarak. Matur nuwun Bu Yuli. Terus demikian para pemirsa, ternyata kegiatan karawitan ini tidak hanya sekedar gamelan atau musik Jawa ini, namun juga ada seni tarinya yang kebetulan pelatihnya hari ini nggak bisa hadir Bu ya. Kebetulan hari ini sedang masih ada kegiatan yang lain. Dan seni tari itu menggarap seni tari Jawa, seni tari modern yang juga musiknya dikolaborasikan dengan gamelan. Para pemirsa, nampaknya memang hebat sekali SDN ini. Tentunya kalau melihat di dalam bidang eskul karawitannya ini sudah ada kesenian tari, bahkan tadi dijelaskan Bu Yuli peralatannya pun dikombinasikan antara gamelan dengan musik. Tentunya ada prestasi-prestasi yang lain. Saya kembali ke Mas Warno nih kalau gitu. Mas Warno, selama ini tadi hanya dijelaskan prestasi hanya kota ya, nomor 3. Mungkin ada prestasi yang lain yang lupa dijelaskan. Katuran Pak. Iya. SD Madiopuro 4 sudah pernah mengikuti Porseni se-Jawa Timur. Porseni Jawa Timur. Jawa Timur dan mendapat 10 terbaik. 10 terbaik 10 Jawa terbaik Timur itu ya. Jawa Timur. Kalau tidak salah Porseni yang diikuti dan mendapat 10 terbaik itu kalau tidak salah 3 kali Romo. 3 kali. 3 kali 10 terbaik. Tapi lupa, tahunnya lupa. Tahunnya ya, saking bolak-baliknya sampai lupa. Para pemirsa, nampaknya prestasinya juga signifikan sekali nih SDN 4 Madiopuro ini. Ternyata di dalam Porseni bahkan sudah 3 kali menjadi 10 terbaik Jawa Timur ya. Jawa Timur loh, walaupun dengan peralatan seadanya ya Bu ya. Yang mudah-mudahan harapannya di masa ke depan peralatan ini lebih diulas lagi dan dijangkepin gitu. Insya Allah ya. Dijangkepi pelok selindro tentunya. Dijangkepi pelok selindronya gitu. Ini kan selindro tok ya. Padahal kalau kami lihat tadi minatnya anak-anak didik ini kayaknya antusias sekali ya. Begitu. Baiklah para pemirsa, karena memang masalah karawitan ini agak sensitif kalau kita pikirkan, di mana saat-saat seperti ini budaya-budaya asing itu sangat melanda di wilayah kita, sehingga kehabisan pemikiran para pelatih, para pelaku seni ini bagaimana menerapkan pengetahuan tentang karawitan kepada anak-anak didik. Namun dengan bangganya SDN 04 Madiopuro tanpa segan dan tidak canggung dan tidak malu-malu untuk mengentaskan peralatan apa adanya, namun juga bisa berprestasi. Baiklah para pemirsa, dengan tekad yang luhur dari SDN 4 Madiopuro ini, ternyata dengan peralatan seadanya dapat memperoleh prestasi yang sangat signifikan dan bisa membawa nama Kota Malang. Tentunya harapan-harapan juga pihak masyarakat, termasuk pemerintah daerah di Dinas Pendidikan, Ibu, meskipun seharusnya lebih memperhatikan kesulitan-kesulitan yang dialami oleh SDN 4 Madiopuro. Para pemirsa, kita masih akan jumpa lagi pada episode berikutnya tentang karawitan ini. Dan untuk kali ini kita akhiri sampai di sini. Rahayu. Atur nuwun Ibu.